Cek, cek. Halo Bor, gimana masih ngupil pakai telunjuk? Mana paten? Pakai jempol lah. Terlepas dari hal itu, Beb, kali ini saya akan merangkum film berjudul Day Shift yang dirilis tahun 2022, mengisahkan tentang seorang ayah yang bekerja sebagai pembersih kolam renang, namun hal itu hanya kedok semata untuk menutupi pekerjaan sesungguhnya. Penasaran seperti apa kisahnya? Tanpa berlama-lama, pasang handsfree, lupakan mantan, lemaskan si Joni, sediakan rokok kopai. Selamat menonton, pantengin terus BF-nya, Bor. Berlatar di California, kisah akan berfokus kepada seorang lelaki ia bernama Bud Jablonski yang tengah membersihkan kolam renang di sebuah rumah. Namun satu hal yang menarik di sini adalah ia membawa senjata api yang pasti ada alasannya hingga tak lama masuk ke dalam rumah tersebut dan Who are you? ternyata si nenek bukanlah seorang manusia melainkan sebangsa vampir yang hal itu sekaligus menguak sebuah fakta bahwa Bud adalah seorang pemburu vampir yang terlihat ia sangat lihai seperti sudah terbiasa dengan pekerjaannya tersebut. Setelah Bud berhasil membunuh si nenek dan mencabut taringnya, muncullah seorang pemuda dan ternyata senjata yang simpel pun dapat berguna, di mana Bud sebelumnya memasang kawat tajam di jalur masuk ke ruangan tersebut, di mana Bud membuktikan bahwa seorang pemburu vampir yang pro tidak harus berbekal senjata canggih, mahal, dan ribet, cukup seutas kawat berbahan perak yang Bud beli di material. Works every time. Dan inilah Day Shift. Setelah Bud menyelesaikan pekerjaannya, ia pun kembali ke kosannya di mana terlihat pintu yang begitu banyak kuncinya menandakan bahwa sebagai pemburu vampir, Bud harus ekstra waspada bila mana ada sesuatu yang buruk atau malah para vampir mengikutinya, di mana Bud tidak langsung berdiam diri. Ia membersihkan tubuhnya dengan ramuan khusus yang terbuat dari bawang putih, bawang merah, kunyit, aroma sigung, dan sedikit kencing perawan untuk menghilangkan aroma vampir di tubuhnya. Bud juga ternyata sudah berkeluarga di mana ia mempunyai seorang anak bernama Peggy, namun ia sudah bercerai dengan sang istri karena satu hal yang lainnya, yang intinya Bud bercerai dengan sang istri karena ia selalu berbohong atas pekerjaannya dan menyembunyikan pekerjaan yang sesungguhnya. Dan inilah mantan istri Bud, ia bernama Josh, di mana mereka masih berhubungan baik karena memang pada dasarnya mereka berpisah juga secara baik-baik, di mana Josh sedang kekurangan uang sehingga ia berniat menjual rumahnya untuk membayar sekolah Peggy, memasang behelnya, dan ia akan pindah keluar kota bersama ibunya di Florida. Florida? What you talking about? You can't move to Florida? Okay, how much is it? $5,000. $5,000 for a child? Till Monday. Just give me till Monday, please. Don't take my daughter away. Tak buang-buang waktu, Bud pun langsung pergi ke sebuah toko yang ternyata di dalamnya terdapat ruangan yang dijaga oleh seseorang bernama Troy. Ia adalah penadah barang-barang yang berbau antik dan mistis, termasuk taring vampir ini. Right there. Ooh, Count that. it's out. Yeah, you see there? Okay, well, how much? Bud pun sempat dibuat kesal oleh si Troy karena taring vampir yang ia bawa dengan taruhan nyawa hanya dihargai $800. Dengan uang segitu, berarti ia tak mampu mencegah Josh membawa anaknya pergi. Listen, I don't think you understand. I need cash today. Then go and rob a bank. Pada akhirnya Bud pun harus memutar otak untuk mendapatkan $10.000 secepatnya, di mana ia kepikiran untuk meminta bantuan teman lamanya di serikat, di mana usut punya usut ternyata Bud dulunya tergabung di sebuah organisasi rahasia atau yang disebut serikat yang memberikan support dan pekerjaan kepada para pemburu vampir, dan serikat juga menerima penjualan taring vampir yang pemburu bawa dengan harga yang cukup tinggi dibanding dengan calon seperti si Troy tadi. I need you, bro.
Adegan beralih dan diperlihatkan seorang vampir yang tengah terborgol di bawah besi coran hingga tak lama datang seorang bernama Audrey. Ia adalah vampir elder atau bisa dibilang Audrey sudah hidup ratusan tahun, di mana Audrey terkenal sangat kejam tak hanya kepada manusia tetapi kepada anak buahnya sesama vampir yang tidak menurut perintahnya, bahkan ia tak segan menghukum atau bahkan sekalipun menghabisinya. Malam pun tiba, di mana Audrey terlihat mengunjungi sebuah rumah yang diketahui itu adalah rumah anaknya dan ternyata si nenek yang dihabisi oleh Bud di awal film tadi adalah anaknya Audrey. Loh, kok iso anaknya lebih tua dari ibunya? Diketahui juga di mana ternyata Audrey menjadi vampir semenjak remaja sehingga penuaan tidak berlaku bagi para vampir. Berbeda dengan anaknya alias si nenek, ia dijadikan vampir saat usianya sudah menginjak expire sehingga seorang manusia akan terhenti proses penuaannya ketika diubah menjadi bangsa vampir. Kembali ke Bud yang tengah menunggu teman dekatnya di Serikat dan ternyata ia adalah Snapdog, seorang rapper terkenal yang di film ini ia berperan sebagai pemburu vampir senior bernama Big John, di mana John akan membantu Bud untuk kembali bergabung dengan Serikat. I got you. Lock and load. Dan inilah kantor Serikat yang letaknya memang tersembunyi dan rahasia dengan keamanan anti vampir, di mana Serikat ini adalah perusahaan yang menaungi para pemburu vampir dan memberikan pekerjaan pada mereka, di mana di sana juga terdapat daftar kota-kota dan negara-negara yang sedang gacor banyak vampirnya untuk dijadikan cuan. Dan inilah sang manajer bernama Ralph yang bertanggung jawab dan mengelola organisasi Serikat di kota tersebut, yang nampak tak senang atas kedatangan Bud karena diketahui sewaktu dulu Bud masih tergabung sebagai anggota Serikat. Ia seringkali melakukan pelanggaran seperti merusak fasilitas, properti, bahkan partnernya hampir terbunuh akibat kecerobohan Bud yang membuat Serikat merugi dengan anggaran yang tidak sedikit. Chock full of incident. I took this meeting out of respect for you, Big John. Untungnya Bud datang bersama Big John yang terlihat John sangat dihormati dan disegani di Serikat tersebut. Hal itu terlihat saat John pergi sebentar dan hanya meninggalkan mereka berdua. Bagaimana perilaku Ralph kepada Bud sehingga dengan bujukan John pada akhirnya Ralph memberikan kesempatan terakhir kepada Bud untuk kembali bergabung dengan Serikat. Fill these out, all of them. With a union rep accompanying him in the field. Ia bernama Seth, orang yang akan menemani dan mengawasi Bud dalam melakukan pekerjaannya, di mana sebenarnya Seth sangat keberatan karena ia tak pernah turun ke lapangan yang memang ia sehari-harinya hanya bekerja di balik meja saja, sehingga ia merasa was-was karena ia hanya tahu peraturan-peraturan Serikat dibanding dengan apa yang harus dilakukan di lapangannya nanti. I see you met your union rep. Tibalah hari pertama Seth menemani dan mengawasi Bud dalam melakukan tugasnya, di mana Bud merasa risih karena si Seth ini banyak omong dan bawel sekali tentang aturan-aturan memburu vampir yang ia ketahui di Serikat, sehingga membuat Bud tak nyaman menjalankan tugasnya tersebut. Whole lot of gibberish. You know that's a crock of shit, right? Adegan berpindah dan diperlihatkan Troy yang sedang berada di tokonya hingga tak lama ia didatangan oleh Audrey yang berhasil melacak keberadaan taring anaknya, di mana kedatangannya ke toko Troy adalah untuk mencari tahu siapa orang yang telah membunuh anak kesayangannya tersebut. Who brought you this tooth? You don't. Kembali ke Bud bersama Seth yang terlihat mendatangi sebuah gedung bowling yang sudah terbengkalai, di mana Bud sudah mengawasi gerak-gerik seorang yang mencurigakan yang terindikasi sebagai vampir, di mana dalam film ini vampir mampu berada di bawah teriknya sinar matahari dengan bantuan salep atau alat mungkin yang bernama tabir surya, namun mereka hanya mampu bertahan selama 15-20 menit saja. Stay in the truck. Masuklah Bud ke dalam, di mana ternyata itu adalah tempat persembunyian para vampir ngora remaja ABG yang sedang berkumpul sembari main gapleh, di mana Bud dengan senjata andalannya yaitu shotgun yang berpeluru perak pun dapat membunuh satu persatu dari mereka. He left me in the car and went into a bowling alley. Get in there and verify those violations.
Saat Bud kewalahan menghadapi para vampir yang gerakannya lincah pun harus tersudut, di mana Seth muncul dan melihat rekannya dalam bahaya mencoba memberikan bantuan yang walaupun sedikit rada panik dan lelet yang membuatnya wewes di celana dan muntah bubur. Whoa, sorry. I said duck. Oh, come on. No. Ketika Bud pulang ke kosannya, tak sengaja ia bertabrakan dengan seorang wanita cantik bernama Heather, penghuni baru di wilayah kosan Bud tinggal, dan tepat di sebelah kamar Bud, Heather berada menempati kosannya tersebut. Welcome to the building. Thank you. Hari kedua Bud menjemput Seth di rumahnya, di mana mereka akan pergi ke tokonya si Troy berniat untuk menjual beberapa taring vampir. Namun betapa terkejutnya Bud melihat tempat Troy sudah berantakan akibat ulah Audrey kemarin, di mana di atas meja Troy terdapat nama Bud yang tersusun dari gigi-gigi. That means if you call Seeger, I'm gonna lose my family. You can be carried out. About a protocol. We gotta leave. It's other vamps around here. Keesokan harinya Bud bersama Seth pergi ke sebuah perumahan, di mana Bud mendapat kabar dari temannya yaitu John bahwa di sana terdapat sebuah rumah yang terindikasi keberadaan para vampir, di mana mereka tak sengaja bertemu dengan pemburu vampir lainnya yang bernama Nazarian bersaudara yang cukup terkenal atas pencapaiannya, di mana Bud memutuskan untuk bekerja sama saja dengan mereka karena mereka pun sama-sama menuju ke tempat yang sama. Mereka pun masuk dengan secara perlahan, di mana ternyata tempat tersebut hanyalah sebuah rumah kosong. Tiba-tiba It's a hive. What? dan ternyata rumah tersebut adalah sarang para vampir dari berbagai suku dan ras dengan keahliannya masing-masing yang membuat Bud dan yang lainnya sedikit kewalahan, sampai-sampai si Seth pun harus terlibat dalam pertarungan tersebut. Streets done changed, you know. I hear they got this sunscreen that they put on. Selesai dengan para vampir tersebut, Bud pun langsung pergi untuk mengantarkan putrinya ke sebuah pesta, di mana tak lama Bud pun mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal, di mana itu ternyata Audrey yang mengancam akan membunuh anak dan istrinya jika Bud tidak menyerahkan dirinya, di mana Bud melihat seorang lelaki yang tak asing baginya, dan Bud teringat bahwa lelaki itu adalah orang yang ditemuinya di kamar Heather, di mana mereka adalah orang suruhan Audrey untuk mengawasi gerak-gerik si Bud ini. Look, open yourself in, okay? Merasa ayahnya dalam masalah dan membutuhkan bantuan dirinya, Peggy pun mendadak menjadi seorang navigator layaknya balap rally, sehingga dengan bantuan putrinya Bud pun berhasil lolos dari kejaran anak buahnya si Audrey. Dengan cara menembaki 1/2 ban mobilnya, Bud pun berhasil lolos dan pulang ke rumah. Tiba-tiba ternyata Audrey tiba terlebih dahulu dan menyandra Josh, mantan istrinya, di mana Audrey tidak akan membunuh mereka berdua secara langsung karena Audrey akan membawa mereka ke tempatnya dan akan dijadikan vampir, sehingga Bud akan membunuhnya dan akan merasakan apa yang dirasakan si Audrey ini. Afraid of you. Such a brave muñeca. Take them. Setelah digeleduk ke juru lantai, Bud akhirnya sadar di mana si Seth pun siuman, namun ia malah berubah menjadi vampir setelah digigit oleh anak buahnya si Audrey dan mulai tak terkendali berniat menyerang Bud hingga terpaksa harus memotong lehernya sampai kepala terpisah dari badannya. What? That was totally involuntary. Hungry.
Dan ternyata Bud dibuat terkejut saat melihat Seth masih hidup setelah kepalanya terpisah dan mengambil kepalanya untuk ditempelkan kembali, di mana diketahui Seth digigit oleh vampir berjenis ubar bukan Gojek yang dikenal dapat beregenerasi layaknya ekor cicak. Sorry, just kidding. Okay. Too soon. All right. Sementara Seth menunggu di mobil, Bud pun menghampiri kediaman Heather, di mana Bud akan menanyakan kemana perginya Audrey membawa anak dan istrinya, di mana Heather meminta maaf karena ia terpaksa melakukannya setelah diancam oleh Audrey, orang yang telah mengubahnya menjadi seorang vampir. You killed a vampire on Monday, didn't you? I killed her. That was Audrey's daughter. Tak lama datang Seth sembari memegangi kepalanya agar tidak coplok, di mana Heather memberi Seth sekantung darah agar lehernya kembali menyatu, di mana Heather benar-benar meminta maaf dan merasa bersalah sehingga ia akan membantu menyelamatkan keluarganya Bud. I'll lead the way. All right, I'm coming too. No. I want to help take her down. Okay. Body count. Yeah, motherfucker! Setibanya di gedung tempat Audrey berada, mereka bertiga langsung disambut oleh para anak buahnya, di mana Seth sempat mendapat tembakan di bagian perut dan panik akan tewas, yang tanpa sadar bahwa dirinya sudah menjadi vampir dan bukan menjadi vampir kaleng-kaleng karena ia digigit oleh ras terkuat yang mempunyai banyak kelebihan. Karena anak buah Audrey terus berdatangan sehingga membuat mereka kewalahan dan bersembunyi di balik pembatas jalan. Saat itulah muncul seseorang dan ternyata itu adalah Bijon yang datang untuk membantu setelah mendapat pesan singkat dari si Seth, di mana mereka dibagi menjadi dua kelompok untuk menyelamatkan keluarga Bud. Sampailah mereka berdua di dalam gua, di mana di sana banyak sekali vampir yang terus berdatangan sehingga membuat John harus tergigit oleh seekor vampir, di mana ia memilih untuk menahan mereka dengan cara menutup gerbangnya agar Bud sampai di tempat Audrey. You better stay alive. Go! Sampailah Bud di sebuah ruangan, di mana di sisi lain Audrey menyuruh tangan kanannya untuk menghabisi Bud, yang pada akhirnya mereka bertemu. Namun pada saat yang tepat, Heather dan Seth muncul dan membiarkan Bud untuk pergi, di mana mereka akan menghadapinya, yang tentunya mereka berdua dapat mengalahkan si tangan kanan dengan sangat membuntungkan. Sampailah Bud di ruangan Audrey berada, sang raja terakhir, di mana ia dengan mudahnya melawan Bud tanpa effort sedikit pun, mengingat dia adalah Elder, seorang vampir senior yang sudah hidup beratus-ratus tahun. Dengan kecepatannya, Audrey berhasil membuat Bud kewalahan. Pada saat Bud terpojok dan akan dijadikan vampir oleh Audrey, saat itulah Josh menusuk tubuh Audrey dengan sebatang kayu, yang hal itu pastinya tidak cukup untuk mengalahkannya. Ternyata peluru perak pun tidak bisa membunuh Audrey, di mana Audrey yang akan menyerang dengan kekuatan penuh untuk menghabisi Bud. Dengan pasrahnya Bud hanya berdiam diri, memejamkan mata, dan ternyata Bud telah memasang senjata andalan terakhirnya, yaitu kawat perak, yang tentunya senjata itu selalu berhasil di saat-saat mendesak. Works every time. Guess what? What's that? I didn't pee myself this time. Setelah semuanya usai, Seth pun memutuskan untuk menjadi pemburu vampir dengan bantuan Heather, di mana Bud pun berhasil mendapatkan kembali keluarganya yang tak jadi pergi ke Florida. I'm gonna be a vampire hunter too. I love you, Daddy. That's what I love about LA. Film pun tamat.
Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah sesulit apapun kondisi seorang ayah, ia adalah sosok yang akan berusaha mengatakan ada saat anak dan istrinya membutuhkan sesuatu. Jadi sayangilah orang tua kalian sebelum penyesalan akan datang dan menghampiri. Saya si Boy undur diri. Salam Rokokopai.